Materi penginderaan jauh. Disusun oleh Anggi Arfian Eka Pradana, Citra Dwi Pratiwi, Nur Fadilah Rizky Ratnadita. Sejarah penginderaan jauh. Penginderaan jauh ada sejak awal 1890-an, sedangkan hasil dari luar angkasa sendiri mulai seiring dengan Perang Dunia II dan perkembangan teknologi roket. Pengembangan satelit meteorologikal awal 1960-an mengantar penelitian mengenai citra atmosferik dan benda-benda lainnya ke ruang angkasa. Pengertian penginderaan jauh. Pengertian menurut para ahli Lee Lesan dan Kiefer. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. David Lindgren. Penginderaan jauh adalah berbagai teknik atau metode yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Konsep penginderaan jauh. Konsep tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Akuisisi dan interpretasi citra dari udara dan angkasa. Kedua, sumber utama dari data geografis. Ketiga, penginderaan jauh adalah teknik akuisisi data dan prosesnya yang memiliki biaya rendah. 4. Potensial untuk perubahan yang konsisten dan berulang-ulang. Kelima, banyak sistem analisis citra yang terdiri dari fungsi-fungsi analitik canggih. Keenam, data yang telah diinterpretasikan pada sistem dapat digabungkan dengan data lapisan pada sebuah SIG. Proses hambatan dalam penginderaan jauh. Penginderaan jauh memiliki hambatan di antaranya sebagai berikut. Penginderaan jauh memiliki hambatan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada serapan cahaya, yang kedua ada pantulan cahaya, dan yang ketiga adalah hamburan cahaya. Skema proses penginderaan jauh. Skema proses penginderaan jauh. 1. Sumber energi atau iluminasi energi tersebut memberikan gelombang elektromagnetik ke objek yang diinginkan. Kedua, radiasi dan atmosfer
Interaksi ini terjadi saat energi tersebut berpindah objek target ke sensornya. Ketiga, interaksi dengan objek. Energi ini akan berinteraksi dengan targetnya sesuai dengan sifat fisik dari target dan radiasi. Keempat, perekaman oleh sensor. Perekaman ini dibantu dengan alat yang dapat mengumpulkan dan merekam radiasi elektromagnetik. Kelima, proses transmisi, penerimaan, dan pemrosesan. Data yang telah direkam akan ditransmisikan secara elektronis ke suatu stasiun penerima dan pengolah data yang akan diproses menjadi suatu citra. Teknologi pada penginderaan jauh. Pemotretan udara. Pemotretan udara merupakan teknik penginderaan jauh konvensional yang hingga kini perannya belum dapat tergantikan oleh sistem lainnya dalam memberikan kerincian data permukaan bumi, kecuali adanya IKONOS yang masih perlu dievaluasi di Indonesia. Penginderaan jauh satelit. Penginderaan ini menggunakan satelit sebagai alat untuk membawa sensor dalam rangka penginderaan pada permukaan bumi pada ketinggian ratusan hingga ribuan kilometer. Sistem penginderaan jauh di Indonesia. Pada sistem penginderaan jauh di Indonesia ini terdapat sistem Landsat 7 ETM+, di mana Landsat 7 ETM+ diluncurkan pada tanggal 15 April 1999 dengan tujuan untuk menghasilkan data seri untuk seluruh daratan dan pesisir bumi dengan citra yang direkam dengan panjang gelombang, tampak mata, dan infrared kualitas tinggi. Yang kedua, terdapat sistem sensor hiperspektral, di mana sistem ini merupakan gabungan dari kemampuan pencitraan dengan analisis spektrometer. Sensor hiperspektral mampu merekam informasi spektral objek seperti kemampuan spektrometri secara spasial.
Unsur dalam citra hasil dari penginderaan jauh. Yang pertama, terdapat rona dan warna, di mana rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra, sedangkan warna adalah wujud warna yang tampak secara visual. Yang kedua, bentuk. Bentuk adalah atribut yang jelas sehingga objek dapat dikenali dari bentuk. Dan yang ketiga, ukuran. Ukuran berupa jarak, luas, tinggi, dan volume yang selalu berkaitan dengan skalanya. Dan yang keempat, kekasaran, di mana tekstur atau kekasaran adalah kasarnya objek pada citra. Yang kelima, pola. Pola adalah hubungan susunan spasial objek. Dan yang keenam, bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan objek yang berada di daerah gelap. Ketujuh, situs. Situs kaitannya dengan sekitar seperti bentuk bintang menunjukkan